Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita ajukan satu pertanyaan sederhana. Mengapa dulu banyak anak petani tidak ingin menjadi petani? Jawabannya, bukan karena petani itu pekerjaan yang tidak mulia. Justru sebaliknya, petani adalah orang yang memberikan makan bangsa. Tetapi, selama puluhan tahun, menjadi petani berarti hidup dengan satu kata, yaitu ketidakpastian. Petani tidak pernah tahu berapa harga gabah saat panen tiba. Mereka tidak tahu apakah hasil panennya akan dibeli atau justru menumpuk di gudang. Mereka sudah bekerja 4 bulan di sawah, mengeluarkan modal, tenaga, bahkan berutang untuk pupuk. Tetapi ketika panen datang, harga bisa jatuh karena pasokan melimpah. Ironisnya, ketika harga gabah jatuh, harga beras di pasar belum tentu ikut turun. Yang turun seringkali bukan petani, melainkan mata rantai perdagangan yang panjang. Inilah paradoks pertanian Indonesia selama bertahun-tahun. Petani menanggung seluruh resiko produksi, tetapi tidak menikmati keuntungan ketika produksi meningkat. Namun, hari ini mulai muncul perubahan yang cukup mendasar. Yang berubah bukan hanya sekedar harga gabah, yang berubah adalah kepastian pasar. Kalau dulu petani bertanya, nanti panen saya dijual ke siapa? Sekarang, pertanyaannya mulai berubah. Menjadi berapa banyak yang sanggup saya produksi? Mengapa? Karena pemerintah mulai membangun mekanisme penyerapan hasil panen melalui bulog, sehingga gabah petani tidak lagi dibiarkan jatuh bebas ketika musim panen raya. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah, yaitu HPP gabah, sebagai acuan agar harga tidak merugikan petani. Hasilnya, kita sudah mulai lihat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tukar petani nasional pada Juni 2026 berada di angka 127,65. Dalam ilmu ekonomi pertanian, NTP adalah indikator kesejahteraan petani. Bila angkanya di atas 100, berarti pendapatan petani lebih besar dibandingkan kenaikan pengeluaran mereka. Angka 127 ini menunjukkan bahwa daya beli petani berada pada kondisi yang relatif baik dibandingkan tahun dasar pengukuran. Yang lebih menarik lagi adalah NTP subsektor tanaman pangan mencapai 114,65, menjadi yang tertinggi sejak Maret 2024. Artinya, petani padi mulai menikmati perbaikan pendapatan secara nyata. Perubahan berikutnya terlihat pada produksi. Kalau kita melihat data BPS, memperkirakan bahwa produksi beras Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026 itu mencapai sekitar 25,28 juta ton. Sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara pada semester pertama 2026 diperkirakan terjadi surplus produksi beras sekitar 3,79 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi. Nah, biasanya surplus produksi identik dengan harga yang jatuh. Tetapi kali ini ceritanya cukup berbeda karena Bulog melakukan penyerapan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai akhir Juni 2026, penyerapan setara beras telah mencapai sekitar 3,3 juta ton, naik sekitar 23% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan ini tentu membantu menjaga agar harga gabah petani tetap stabil meski produksinya meningkat. Artinya apa? Petani tidak lagi dihukum karena berhasil panen banyak. Bahkan harga gabah di tingkat petani juga menunjukkan kondisi yang lebih baik. Rata-rata harga gabah kering panen berada di sekitaran 7.000 per kilogram, lebih tinggi daripada HPP sebesar 6.500 per kilogram.
Nah, ini memberi ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani sekaligus menjadi insentif untuk terus meningkatkan produksi. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk menekankan biaya produksi, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penurunan harga pupuk bersubsidi di sejumlah kebijakan yang diumumkan pada 2026. Bila biaya produksinya turun, sementara harga jualnya tetap baik, maka pendapatan bersih petani berpotensi meningkat. Tetapi, ada satu pelajaran penting yang harus kita pahami, bahwa kesejahteraan petani memang bukan hanya soal harga gabah. Yang jauh lebih penting adalah kepastian ekonomi. Petani berani membeli benih yang lebih baik jika yakin hasil panennya akan terserap. Petani berani memperluas lahan jika yakin harga tidak akan anjlok. Petani bahkan berani berinvestasi pada alat pertanian jika yakin usahanya menguntungkan. Dengan kata lain, kepastian pasar akan menciptakan keberanian untuk meningkatkan produktivitas. Dan produktivitas yang meningkat akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Tentu saja, pekerjaan rumah kita masih banyak. Masih ada persoalan irigasi, distribusi pupuk, regenerasi petani, akses pembiayaan, hingga nilai tambah hasil pertanian melalui hilirisasi. Nah, kita juga harus memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dirasakan petani padi, tetapi juga bagaimana agar petani hortikultura, petani perkebunan, peternakan, dan nelayan. Karena keberhasilan pertanian tidak boleh hanya diukur dari produksi yang tinggi, tetapi juga dari seberapa layak kehidupan orang yang memproduksinya. Maka, perubahan paling besar hari ini bukan sekedar angka statistik, perubahan terbesar adalah berubahnya cara pandang terhadap petani. Kalau dulu, petani identik dengan kemiskinan dan ketidakpastian, kini mulai tumbuh harapan bahwa bertani bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Ketika negara hadir menjamin harga, menyerap hasil panen, memperbaiki distribusi, dan menjaga biaya produksi tetap terkendali, petani tidak lagi akan berjuang sendirian. Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang mampu mengimpor pangan sebanyak-banyaknya. Melainkan, negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat petaninya hidup sejahtera. Dan ketika petani sejahtera, bukan hanya sawah yang tentu saja akan hijau, tetapi masa depan bangsa tersebut juga akan ikut tumbuh.